Halo, perkenalkan nama saya Esther Lindi Pikoni, mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Citra Bangsa. Topik yang akan dibahas yaitu mengenai kelestarian lingkungan. Nah, kelestarian lingkungan adalah cara atau proses melindungi dari kerusakan dan kemusnahan. Dalam pembahasan ini juga perlu kita ketahui mengenai lingkungan. Lingkungan berarti kumpulan semua benda dalam suatu ruangan, yakni yang terdiri dari sumber daya, energi, keadaan, dan juga makhluk hidup. Lingkungan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama komponen biotik dan juga komponen abiotik. Kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama komponen biotik. Komponen biotik adalah kumpulan atau lingkungan yang mencakup makhluk hidup yang terdiri dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan juga manusia. Sedangkan komponen abiotik yaitu lingkungan yang mencakup benda-benda yang tidak hidup seperti tanah, batu, air, udara, energi, matahari, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari kita mempelajari kelestarian lingkungan adalah untuk meningkatkan sikap atau rasa peduli kita terhadap lingkungan untuk bisa melestarikan lingkungan. Yang jadi pertanyaan di sini adalah penting tidaknya menjaga dan melestarikan lingkungan. Jawabannya tentu pasti penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena lingkungan yang sehat, aman, bersih akan membawakan dampak positif bagi penghuni atau makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Nah, dalam mempelajari kelestarian alam atau kelestarian lingkungan tersebut, ada beberapa langkah yang harus kita pelajari untuk bisa menjadi acuan untuk kita menjaga kelestarian lingkungan atau alam sekitar kita. Yang pertama yaitu pembuangan sampah. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, karena pembuangan sampah sembarangan akan menjadikan pencemaran lingkungan, tidak saja lingkungan di daratan tetapi juga di sungai atau di laut. Misalnya di sungai contohnya akan menyebabkan kematian makhluk hidup yang hidup di air sungai, dan juga akan terjadi penyumbatan yang disebabkan akan terjadi banjir. Nah, yang langkah yang harus kita ambil berikutnya yaitu penggunaan energi yang hemat. Misalnya seperti kita menggunakan lampu hanya di malam hari atau di saat kita butuhkan, tidak dibutuhkan tidak digunakan. Langkah yang harus kita pelajari berikutnya yaitu mengenai penanaman pohon. Karena penanaman pohon itu sangat berfungsi. Penyerapannya itu ketika curah hujan yang begitu deras atau curah hujan yang sangat deras, itu akan diserap langsung oleh akar dari tumbuhan tersebut. Dan yang ketiga yaitu pembakaran sampah. Pembakaran sampah sendiri itu akan terjadi dampak negatif bagi kita, yaitu tentang mengenai polusi udara yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Terus yang langkah yang harus dipelajari berikutnya yaitu tentang penggunaan sampah yang bisa didaur ulang. Contoh-contoh sampah yang bisa didaur ulang yaitu seperti kardus, kertas, dan sejenisnya. Langkah yang terakhir yang harus kita pelajari dan kita ketahui bersama yaitu mengenai pengurangan sampah. Nah, pengurangan sampah di sini yang dimaksud adalah mengurangi sampah-sampah. Misalnya penggunaan barang-barang yang sekali pakai itu dikurangi. Misalnya seperti belanja di pasar harus menggunakan barang atau alat penyimpan barang yang bisa dipakai berulang-ulang kali. Jangan kantong atau plastik yang hanya dipakai satu kali saja, atau penggunaan sampo atau produk-produk yang hanya disaset itu tuh harus dikurangi dengan cara kita menggunakan yang di botol agar bisa mengurangi sampah yang berlebihan. Nah, sekian penjelasan dan juga pembahasan kita pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari menjadi acuan dan kitalah sebagai pelaku utama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Sekian dan terima kasih.